Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Siang itu, saat jam istirahat sekolah, banyak murid yang berdatangan ke warungnya Pak Dodo dan Bu Inara. Semua tidak sabar mengantri karena sudah lapar dan tidak sabar untuk menyantap bakso yang enak dengan harganya yang murah itu. Pak, pesanan saya mana? Iya bentar ya, sabar antri, nanti pasti kebagian semua kok. Pak Dodo dan Bu Inara sampai kewalahan melayani para murid yang tidak sabar menunggu pesanan baksonya datang. Bahkan Bu Inara pun juga kewalahan membuatkan es teh dan juga teh hangat pesanan dari para pelanggannya. Pak Dodo dan Bu Inara sudah berjualan bakso lama sekali. Mereka mangkal di sebuah kios yang ada di samping sekolah SMA. Dan selama ini, warung bakso mereka itu selalu ramai pembeli, terutama dari kalangan pelajar. Ada juga warga sekitar yang memang sudah berlangganan membeli bakso di warung mereka, karena memang baksonya ini terkenal sangat enak dan murah. Hari itu, warungnya sangat ramai sekali, apalagi saat jam istirahat sekolah. Warung Pak Dodo selalu ramai, tidak pernah sepi. Pasti ada saja yang datang membeli baksonya. Wina, anaknya yang masih sekolah di SMA itu juga, saat jam istirahat, dia kadang membantu kedua orang tuanya berjualan saat itu. Karena siang itu Wina melihat warungnya sangat ramai sekali, dia pun datang untuk membantu bapak dan ibunya melayani para pembeli. Dia tidak malu sama sekali membantu kedua orang tuanya meskipun masih memakai seragam sekolah. Sini Bu, biar aku buatkan es teh sama teh hangatnya. Ibu bantu bapak aja biar cepat. Iya Win, makasih ya. Beberapa jam kemudian, akhirnya bakso Pak Dodo sudah habis, ludes tak bersisa. Segera Pak Dodo dan Bu Inara pun siap-siap untuk pulang ke rumah, membereskan semua yang ada di kiosnya itu. Alhamdulillah ya Pak, dagangan kita hari ini habis. Iya Bu, alhamdulillah. Bapak senang. Semoga aja seterusnya seperti ini ya Bu. Amin. Lalu mereka menghitung uang yang ada di dalam laci gerobak bakso. Dan setelah semuanya sudah dibereskan, mereka pun segera beranjak pulang ke rumah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Pak Dodo dan Bu Inara yang duduk di kios baksonya itu duduk termenung sambil melamun, sesekali menguap karena warung baksonya tiba-tiba menjadi sepi. Tak ada satupun yang datang membeli. Padahal waktu itu sudah siang, tapi murid sekolah tidak ada yang datang ke warungnya seperti biasa. Mereka terlihat lesu, tidak bersemangat, karena tiba-tiba saja warungnya mendadak menjadi sepi. Bu, warung kita kok jadi sepi banget gini sih? Kenapa ya? Mungkin pada bosen kali ya Pak sama bakso kita. Soalnya sudah keseringan makan bakso. Tapi gak seperti biasanya loh Bu. Warung kita sampai sepi begini, gak ada yang beli sama sekali pun. Biasanya kan setiap hari pasti ada yang beli Bu, walaupun cuma 1 atau 2. Iya sih Pak, Ibu juga gak tahu Pak. Namanya juga jualan, kadang sepi, kadang rame Pak. Pak Dodo yang mendengar jawaban dari Bu Inara langsung menghela napas panjang. Sementara Bu Inara sedari tadi tengah sibuk kipas-kipas menggunakan kertas kardus karena awannya sangat panas sekali. Sinar matahari pun sangat menyengat ke dalam tubuh mereka, membuat suasana semakin gerah. Karena warung baksonya itu sepi, tidak ada yang beli. Akhirnya Pak Dodo dan Bu Inara memutuskan untuk pulang dan baksonya akan dijual besok lagi. Seminggu kemudian, warung baksonya Pak Dodo dan Bu Inara sudah seminggu ini selalu sepi dan tidak ada yang beli. Sehingga membuat bakso buatannya itu membusuk karena selalu dijual esok hari, namun tetap saja tidak ada yang beli. Hingga akhirnya bakso itu pun terbuang sia-sia, membuat mereka pusing karena rugi. Suatu malam, Pak Dodo dan Bu Inara yang sedang berada di dalam kamar, mereka berembuk untuk membicarakan soal warung baksonya yang selalu sepi. Pak, gimana ini? Dagangan kita sepi, uang modal kita tinggal sedikit.
Kita rugi banyak, Pak. Apalagi harga sembako sudah pada naik, terutama harga daging, Pak. Kita kan juga harus beli daging buat campuran baksonya. Bapak juga bingung, Bu, ucap Pak Dodo yang kemudian dia termenung memikirkan caranya untuk membuat warung baksonya agar laris kembali. Saat mereka sedang berembuk di dalam kamar, tiba-tiba saja pintu kamarnya ada yang mengetuk. Ternyata itu anaknya. Pak, Bu. Ada apa, Win? Tanya Bu Inara yang membukakan pintunya. Pak, Bu, bulan depan aku mau ada karya wisata. Aku harus bayar iuran. Iya, Win, kamu yang sabar ya. Nanti Bapak pasti akan bayar kok. Kapan, Pak? Sabar, Nak. Warung kita juga masih sepi, tapi Bapak akan usahakan secepatnya ya. Ya udah deh, tapi janji ya, Pak, nanti dibayar. Pak Dodo lalu menganggukkan kepala, menjawab ucapan dari anaknya itu. Keesokan paginya, seperti biasa Pak Dodo dan Bu Inara membuka warung baksonya. Tapi kali ini mereka terkejut karena di seberang jalan ada warung bakso lain. Dan pemilik warung itu ternyata adalah pendatang baru dari daerah lain. Namanya Pak Bowo. Siang itu warung Pak Bowo yang meskipun buka tapi sudah sangat ramai sekali. Bahkan pelanggan anak sekolah yang dulunya berlangganan di warungnya Pak Dodo kini beralih datang ke warungnya Pak Bowo. Bakso yang dijual oleh Pak Bowo itu memang unik sekali, sehingga membuat semuanya pada tertarik dan ingin mencoba karena penasaran. Dan ternyata rasa baksonya itu juga enak sekali dan juga murah harganya. Jadi tak heran kalau baru buka langsung diserbu pembeli. Bakso yang dijual Pak Bowo itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang loncong panjang, oval bulat, bentuk bintang, love, dan juga lain sebagainya. Sementara di sisi lain, Bu Inara dan Pak Dodo hanya termenung duduk di warung baksonya dengan wajah yang tertekuk melihat warung Pak Bowo yang laris manis diserbu para pembeli. Pak, kalau gini caranya kita bisa kalah saing, Pak. Tuh lihat, semua pelanggan kita malah pergi ke sana semua. Iya, Bu. Benar-benar itu si pendatang baru mau merebut pelanggan kita yang sudah lama, ucap Pak Dodo geram. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba saja Pak Bowo warungnya sudah mau tutup karena semua baksonya sudah ludes habis tak bersisa. Dia dengan senang sekali saat itu langsung menutup warungnya. Dan tak lupa saat itu Pak Bowo mencoba menyapa ke arahnya Pak Dodo dan Bu Inara yang ada di depan warungnya. Pak, Bu, mari saya pulang dulu, ucap Pak Bowo dengan ramah. Namun Pak Dodo dan Bu Inara kesal dengan Pak Bowo. Mereka cuek dan tidak menanggapi sapaan dari Pak Bowo. Pak Bowo pun langsung beranjak pergi pulang dan tidak memperdulikan dicuekin oleh Pak Dodo dan Bu Inara. Malam harinya, Pak Dodo dan Bu Inara berembuk lagi soal warung baksonya yang selalu sepi terus-menerus. Dan mereka tidak bisa kalau harus seperti itu terus. Dan di dalam kamarnya itu, Pak Dodo menyarankan untuk membuat bakso sama seperti Pak Bowo yang berbagai macam bentuk. Bu, bagaimana kalau kita bikin baksonya sama milik Pak Bowo saja, Bu? Ya, tapi kan Pak, modalnya juga besar, Pak. Dapat uang dari mana kita, Pak? Dengan bentuk seperti itu kan kita butuh daging yang banyak. Seketika mereka berdua pun langsung terduduk dan termenung memikirkan untuk bagaimana caranya supaya warungnya bisa laris kembali. Bu Inara akhirnya memiliki ide yang tiba-tiba terbesit di pikirannya. Dengan segera Bu Inara mengambil ponselnya yang ada di atas meja. Dia langsung menelepon temannya. Saat itu Bu Inara kepikiran kalau punya teman yang pernah pasang susuk. Dan dia merasa kalau temannya itu dapat memberikan solusi padanya. Halo Mir. Iya In, ada apa? Lalu saat itu pun Bu Inara menceritakan semua duduk permasalahannya kepada Bu Mira. Bu Mira menyuruh kepada Bu Inara untuk besok datang saja ke rumahnya terlebih dahulu. Besok mending kamu langsung ke rumahku aja In, nanti aku kasih tahu caranya. Iya Mir, oke, makasih ya. Ibu nelpon siapa? Tanya Pak Dodo penasaran. Ini loh Pak, Ibu nelpon Bu Mira, temen Ibu.
Besok ibu mau ke rumahnya, bapak jualan sendiri dulu ya. Emangnya mau ngapain, Bu? Dia itu sekarang sudah sukses, Pak. Dia pernah pasang susuk. Siapa tahu nanti dia bisa nganterin ibu ke dukun itu, Pak, dan membantu memecahkan masalah kita. Apa, Bu? Pakai dukun? Iya, Pak. Jangan, Bu, nggak berkah. Udahlah, Pak. Zaman sekarang tidak usah mikirin seperti itu. Katanya mau kaya, apalagi kan kita butuh uang buat modal. Pak Dodo lalu termenung memikirkan ucapan istrinya itu, hingga akhirnya dia pun terjerumus dan setuju dengan ide dari Bu Inara. Singkat cerita, keesokan paginya Bu Inara bersiap-siap untuk pergi ke rumahnya Bu Mirah, sementara Pak Dodo bersiap untuk berangkat ke warung. Pak Dodo menjaga warung sendirian. Lagi pula akhir-akhir ini warungnya selalu sepi, jadi itu tidak masalah. Sementara di sisi lain, Bu Inara akhirnya sampai juga di rumahnya Bu Mirah, dan mereka segera berangkat ke rumahnya dukun diantarkan Bu Mirah. Dengan mengendarai mobil milik Bu Mirah, Bu Inara benar-benar kagum dengan kesuksesannya Bu Mirah yang sekarang karena sudah bisa memiliki segalanya. Dan dalam waktu perjalanannya itu mereka berbincang-bincang karena sudah lama tidak bertemu. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh, melewati jalanan yang berliku karena tempat dukun itu berada di bawah lereng Merapi. Hingga beberapa jam kemudian, mereka akhirnya sampai juga di desa tempatnya Mbah Sugi. Karena mobil tidak bisa masuk melewati tengah hutan, akhirnya mau tidak mau, mobil milik Bu Mirah diparkirkan di tepi jalan hutan. Loh, kok kita berhenti di sini, Mir? Tanya Bu Inara. Iya, kita ke dalam hutannya jalan kaki. Lah, emangnya mobilnya aman diparkir di sini? Tuh lihat, banyak mobil kan yang diparkir di sini. Udah ayo, aku sudah terbiasa kok parkir di sini. Gak apa-apa kok, aman. Akhirnya Bu Inara pun manut saja dengan ucapan Bu Mirah karena dia yang sudah tahu semuanya. Mereka pun akhirnya berjalan melewati jalanan setapak, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di tengah hutan, tepatnya di rumahnya Mbah Sugi. Di sana sudah ada banyak orang yang menunggu giliran untuk masuk ke dalam rumahnya Mbah Sugi. Akhirnya Bu Inara dan Bu Mirah juga menunggu giliran. Mereka ngobrol dengan yang lain. Kebanyakan semuanya datang ke sana dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang mau pasang susuk, mau pakai pesugihan, pakai penglarisan, dan juga ada santet. Jadi dukun itu sudah tidak diragukan lagi karena mungkin sudah terkenal dan bahkan yang memakai jasanya itu banyak sekali. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya giliran Bu Mirah dan Bu Inara yang masuk ke dalam rumah gubuk itu untuk menemui Mbah Sugi. Setibanya di dalam, mereka duduk berhadapan dengan Mbah Sugi dan Bu Inara ditanya tujuannya apa datang ke sana. Apa tujuanmu datang ke sini? Gini Mbah, saya punya usaha warung bakso. Selama ini tadinya selalu ramai, tapi akhir-akhir ini kok sepi Mbah. Malah ada pesaing di depan warung saya dan merebut semua pelanggan saya Mbah. Saya mau warung saya ramai Mbah. Sama warung yang ada di depan saya itu sepi pembelinya Mbah. Mbah Sugi hanya mangut-mangut mendengar penjelasan dari Bu Inara. Dia pun sesekali menyeruput secangkir kopi yang ada di atas meja. Kemudian Mbah Sugi menyarankan kepada Bu Inara untuk melakukan penglarisan. Itu soal gampang. Kalau kamu mau, kamu bisa pakai penglarisan. Iya Mbah, saya mau Mbah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Mbah? Kamu harus bayar mahar terlebih dahulu. Berapa Mbah maharnya? Kemudian Mbah Sugi pun menyebutkan jumlah nominal untuk maharnya itu. Saat itu Bu Inara terlihat cemas karena dia hanya membawa uang simpanannya hanya 5 juta saja, jadi kurang untuk membayar maharnya. Tapi untungnya Bu Mirah akan meminjamkan uang kepada Bu Inara sehingga Bu Inara bisa untuk melakukan ritualnya. Udah tenang aja, ini pakai uang aku aja dulu. Makasih ya Mir, nanti aku pasti ganti kok.
Iya, santai aja, In. Setelahnya uang itu diberikan kepada Mbak Sugi untuk kemudian mereka akan melakukan ritual. Kemudian mereka pun masuk bersama dengan Mbak Sugi ke dalam ruangan ritualnya. Mbak Sugi pun mulai merapalkan mantranya dengan terus berkomat kamit dan memejamkan kedua matanya, serta jari telunjuknya itu berada di atas asap kemenyan yang menyala. Hembusan angin masuk melalui jendela ruangan tersebut membuat hawa dingin malam itu menusuk ke dalam tulang, sehingga tubuh pun merinding ketakutan. Sesaat kemudian, Mbak Sugi mengambil sebuah jimat berbentuk keris kecil yang diasapkan di jambi mantra di atas bagaran kemenyan. Bu Inara dan Bu Mira melihat semua prosesi ritualnya itu merasa bergidik ngeri. Sementara di sisi lain, Wina menanyakan kepergian ibunya karena sejak pagi tadi Wina tidak tahu kalau ibunya sedang pergi. Pak, ibu kemana, Pak? Ibumu sedang ada urusan sama temannya, Nak. Urusan apa, Pak? Kamu ini tanya-tanya terus. Udah makan aja, terus istirahat. Aku kan cuma pengen tahu aja, Pak. Masa nggak boleh sih? Bapak juga nggak tahu. Katanya sih ada acara kumpul sama teman lamanya. Oh gitu. Tadi gimana, Pak, warungnya? Sepi, Nduk, seperti biasa. Gak tahu akhir-akhir ini kok jadi sepi ya. Mungkin bosan kali, Pak. Apalagi kan ada warung baksonya milik Pak Bowo. Ya ituin, makanya Bapak pusing banget. Obrolan mereka pun terhenti karena mereka melanjutkan makannya masing-masing. Sementara di tempat Mbak Sugi, setelah ritual selesai kemudian Mbak Sugi sudah menyiapkan sebuah bubuk halus berwarna putih yang dimasukkan di sebuah botol yang isinya tidak banyak, serta sebuah keris kecil yang dibungkus dengan sebuah kain mori yang sudah disiapkan dan kemudian diberikan kepada Bu Inara. Bawa pulanglah bubuk putih ini. Nanti kamu cari tikus wirok dan kau olah bersama dengan adonan bakso yang akan dijual. Dan beri campuran daging sapi seperti biasanya, tapi sedikit saja. Dan bubuk putih ini kau taburkan sedikit pada adonan itu. Baik, Mbah. Saya mengerti, Mbah. Bagus. Dan yang ini adalah jimat. Kamu bawa pulang dan kuburlah di dekat warung pesaingmu itu. Lalu Bu Inara pun menerima semua yang diberikan oleh Mbak Sugi. Setelahnya mereka pun beranjak pulang ke rumah malam itu juga. Mereka pulang melewati jalanan yang sangat gelap sekali yang ada di tengah hutan. Mereka pun melewati jalan setapak yang tadi mereka lalui saat berangkat menuju ke rumahnya Mbak Sugi. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di tepi hutan dan segera pulang naik mobilnya Bu Mira. Singkat cerita, pagi harinya, Bu Inara akhirnya sudah sampai juga di rumah saat Wina sudah berangkat sekolah. Pagi ini Pak Dodo tidak membuka warungnya karena dia tidak bisa memasak bahan-bahan karena biasanya yang memasak adalah Bu Inara. Apalagi warungnya selalu sepi, jadi malas untuk jualan. Gimana, Bu? Aman, Pak. Bentar lagi warung kita pasti akan ramai lagi, Pak. Gimana caranya? Nanti malam kita pergi ke warungnya Pak Bowo dulu, Pak. Kita kubur jimat yang diberikan Mbak Dukun ini, Pak. Terus yang bubuk putih ini nanti kita campur dengan adonan bakso kita dengan daging tikus yang dicampur dengan daging yang biasa kita pakai, Pak. Terang Bu Inara. Apa, Bu? Daging tikus? Ucap Pak Dodo terkejut mendengar kata daging tikus. Iya, Pak. Kata Mbak Sugi kita harus cari tikus buat campuran adonan baksonya. Tapi apa nggak menjijikan ya, Bu? Udahlah, Pak, nurut aja. Iya. Malam hari pun tiba. Dan tengah malam sekitar pukul 12, Bu Inara mengecek Wina terlebih dahulu sudah tidur atau belum. Dan setelah dirasa aman, Pak Dodo dan Bu Inara pun segera pergi menuju ke warung baksonya Pak Bowo. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai di sana. Namun mereka tetap waspada melihat ke sekeliling karena takut ada yang melihat mereka. Pak Dodo langsung menggali tanah yang ada di samping warungnya Pak Bowo, sementara Bu Inara yang melihat keadaan sekitar.
Setelah tanahnya sudah tergali, Pak Dodo langsung mengubur buhul keris kecil tersebut bersama dengan bungkusan kain mori putih ke dalam galian itu. Udah belum, Pak? Udah, Bu. Ayo pulang. Jangan langsung pulang dulu, Pak. Kita harus cari tikusnya dulu. Lah emang mau cari di mana, Bu? Kita cari di sekitar selokan aja, Pak. Ya udah, Bu. Ayo cepat buruan. Mereka pun lalu mencari tikus di got-got. Dan entah kebetulan atau apa, mereka dengan mudahnya mendapatkan tikus itu dan segera ditangkap lalu dimasukkan ke dalam karung yang ternyata sudah Bu Inara siapkan. Dan sesudah mendapatkan tikus itu, mereka segera pulang ke rumah. Esok paginya sebelum subuh, Pak Dodo dan Bu Inara sudah bangun lebih awal karena mereka harus merebus tikus itu dan ditetel dagingnya sebelum anaknya melihat. Mereka tidurnya hanya 2 jam saja, tapi karena memang hari itu sangat semangat, rasa kantuknya itu pun seakan menghilang. Tak lupa Bu Inara dan Pak Dodo mencampurkan daging sapi yang sedikit dan ditaburkan dengan bubuk putih yang dari Basuki. Keesokan paginya, setelah semuanya sudah matang, mereka bersiap-siap pergi ke kios warung baksonya dan buka lebih awal dari biasanya. Sementara warungnya Pak Bowo belum buka. Kali ini mereka membuat bentuk adonan baksonya sama seperti baksonya Pak Bowo. Mereka meniru idenya dengan berbagai macam bentuk yang ada di sana. Dan baru saja pagi itu warungnya dibuka. Sudah ada pembeli yang mampir ke warungnya Pak Dodo. Mereka pun dengan senang hati menyambut kedatangan pembelinya itu dengan sangat ramah. Anehnya bakso milik mereka yang terbuat dari bahan tikus tidak bau amis. Dan untungnya pembeli itu makannya di tempat, tidak dibawa pulang. Siang harinya, saat anak sekolah waktu istirahat tiba, mereka yang tadinya pergi ke warungnya Pak Bowo, sekarang akhirnya semua pelanggan itu kembali lagi ke warungnya Pak Dodo dan juga Bu Inara. Karena mereka semua merasa baksonya Pak Dodo dan Bu Inara ini lebih enak dan harganya lebih murah dari Pak Bowo. Bagaimana tidak? Karena mereka memberikan jumlah porsi yang banyak serta harga yang sangat murah sekali. Apalagi modal yang mereka gunakan tidak terlalu banyak karena mereka mencampur daging sapi dengan daging tikus. Akhirnya mereka pun tidak mengeluarkan modal banyak. Dan mereka semua lebih suka makan di tempatnya secara langsung tinimbang dibungkus bawa pulang. Baru jam 2 siang, semua baksonya itu sudah habis semua, membuat mereka sangat senang sekali. Segera saat itu Bu Inara dan Pak Dodo mengemasi semua dan bersiap-siap untuk pulang. Saat itu ada pembeli yang datang akan membeli baksonya, tapi dia kurang beruntung karena baksonya sudah pada habis. "Mbak, beli baksonya 2 porsi ya." "Maaf Bu, baksonya sudah habis, besok lagi ya." Akhirnya pembeli itu pun pergi dengan kecewa karena tak kebagian bakso dari Pak Dodo. "Tuh kan banyak yang suka Pak, kalau begini terus kita cepet kaya Pak." "Iya Bu, bener, Ibu memang pintar." Malam harinya seperti biasa Pak Dodo dan Bu Inara bergegas untuk mencari tikus lagi di selokan-selokan. Namun kali ini Pak Dodo dan Bu Inara yang sedang mencari tikus mendapatkan gangguan yang membuat bulu kuduk merinding. Saat itu ketika mereka berjalan kaki menuju kebun yang ada selokannya, mereka tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki di belakang mereka seperti sedang mengikuti mereka. "Suara apa itu Pak?" "Gak tahu Bu. Coba Papa lihat ke belakang." Dan saat Pak Dodo mencoba menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa di sana. "Gak ada apa-apa kok Bu." Setelahnya mereka pun melanjutkan kembali perjalanan. Tapi sesaat kemudian, tiba-tiba saja mereka melihat ada sekelibat bayangan putih yang melintas di hadapan mereka. Sontak mereka pun langsung terperanjat. Kala itu mereka pun langsung merinding ketakutan. Dan tak berselang lama, bayangan putih itu berubah wujud menjadi sosok kuntilanak yang terbang melayang di atas pohon itu. Sontak mereka berdua langsung terkejut ketakutan melihat sosok itu. Dan mereka segera langsung lari terbirit-birit kabur dari tempat itu. Mereka langsung pergi ke tempat yang lainnya untuk mencari tikus. Dan beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah-rumah warga.
Untungnya sudah larut malam dan semua rumah sudah pada gelap karena penghuninya pasti sudah pada tidur. Pak Dodo dan Bu Inara pun mencari tikus Wirok di depan rumah para warga di desa sebelah. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka mendapatkan tikus itu dan segera mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Inara langsung ke kamar mandi untuk cuci kaki dan tangan karena kotor dan berdebu. Saat sedang di kamar mandi, Bu Inara tiba-tiba dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik di belakang kamar mandi, tepatnya di kebun belakang rumahnya. Karena penasaran, Bu Inara setelah selesai bersih-bersih langsung pergi ke belakang rumahnya untuk mengecek. Saat melihat ke belakang rumah, betapa terkejutnya Bu Inara ketika melihat ada sosok kuntilanak yang berdiri membelakanginya dengan rambut yang panjang acak-acakan serta pakaian yang penuh darah. Tubuh Bu Inara langsung terasa kaku, tidak bisa digerakkan, dan mulutnya terasa terkunci. Dan sesaat kemudian, sosok itu menoleh ke arah Bu Inara dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sontak Bu Inara pun langsung ambruk pingsan ketika melihat sosok itu. Saat itu Pak Dodo yang dari depan hendak ke kamar mandi terkejut melihat Bu Inara sudah terkapar di lantai. Sontak Pak Dodo langsung membawa Bu Inara masuk ke dalam kamarnya dan direbahkan di atas kasur. Pak Dodo langsung mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya Bu Inara. Dan beberapa saat kemudian akhirnya Bu Inara pun tersadar. Segera Pak Dodo beranjak ke dapur untuk membuatkan teh hangat. Dan saat di dapur, Pak Dodo dikejutkan dengan suara pintu yang mengetuk dari dalam lemari dapurnya. Akhirnya Pak Dodo pun mencoba mengecek ke dalam lemari itu karena takut ada tikus di sana. Tapi saat dicek ternyata di sana tidak ada apa-apa. Pak Dodo juga langsung mengecek tikus yang ada di dalam kandang tempat penampungan. Untungnya gak lepas, gumamnya lega. Setelahnya dia melanjutkan kembali membuatkan teh hangat. Namun tiba-tiba saja Pak Dodo mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidungnya. Baunya seperti bau bangkai tikus. Dia pun menutup hidungnya karena tak kuat dengan bau itu. Tapi Pak Dodo tidak terlalu menghiraukan bau itu dan segera beranjak kembali ke dalam kamar untuk memberikan teh hangat kepada Bu Inara. "Ini Bu, minum dulu biar tenang." "Makasih ya Pak." Segera Bu Inara langsung menenggak segelas teh hangat itu. "Ibu tadi kenapa kok bisa pingsan?" "Tadi di belakang rumah, Ibu dengar suara wanita ketawa Pak. Dan karena penasaran, Ibu lihat ternyata di belakang ada kuntilanak Pak." "Ah, masa sih Bu? Ibu halu kali." "Beneran Pak, kayaknya sosok itu yang tadi ngikutin kita Pak." Seketika Pak Dodo mengelus lengan tangannya karena ketakutan. Akhir-akhir ini memang di rumah maupun di warung baksonya mereka selalu diganggu oleh sosok-sosok yang tak kasat mata. Singkat cerita, esok paginya Pak Dodo dan Bu Inara seperti biasanya sudah bersiap-siap untuk berangkat ke kiosnya. Dan sesampainya di kios mereka langsung menata semua perlengkapan bakso di gerobak. Pagi itu suasana warung baksonya Pak Dodo sangat ramai, membuat mereka kewalahan melayani para pembeli. Saat itu ada salah satu ibu-ibu yang baru datang bersama dengan anaknya. Sepertinya anaknya itu terlihat sangat ketakutan ketika melihat ke atas warung baksonya Pak Dodo. Jadi telunjuk anak kecil itu menuju ke atas atap warungnya Pak Dodo sambil nangis teriak ketakutan. Akhirnya ibu dan anak itu pun pulang karena anaknya rewel nangis ketakutan. Dan siang harinya, warungnya pun semakin ramai. Bahkan ada beberapa orang yang tidak kebagian tempat dan makanya itu berada di halaman kios. Salah satu pembeli yang sedang menyantap bakso tiba-tiba kebelet pipis dan dia pun izin pergi ke toilet. Untungnya di belakang kiosnya itu sudah disediakan toilet untuk para pembeli yang datang. Saat itu, mbak pembeli ketika sedang buang air kecil dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik. Namun dia tidak menghiraukan karena dia pikir itu adalah suara pembeli lain yang sedang asik ketawa. Namun setelahnya dia merinding karena ada hembusan angin masuk melewati celah ventilasi toilet. Dia pun langsung menyelesaikan buang air kecilnya itu.
Saat Mbak tersebut keluar dari toilet, betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok perempuan dengan kepala tikus yang sangat menyeramkan dan baunya busuk serta sangat amis. Sosok itu tepat berada di depan pintu toilet dan sontak Mbak itu pun langsung teriak karena ketakutan. Semua yang ada di dalam kios pun mendengar teriakan dari belakang. Semuanya langsung terkejut dan semua berhamburan ke belakang meninggalkan baksonya. Semua terkejut ketika melihat Mbak itu pingsan di depan toilet. Lalu setelahnya dia langsung dibawa ke depan kios dan mencoba untuk disadarkan. Bu Inara pun menyiapkan teh hangat untuk mbak-mbak pembeli yang sudah sadar itu. Ini Mbak diminum dulu biar lebih tenang. Setelah sudah mendingan, dia pun segera pulang dan semua juga sudah pulang satu persatu. Tapi Mbak tadi tidak menceritakan apa yang sudah terjadi. Singkat cerita, malam harinya Wina yang sudah tertidur pulas di dalam kamarnya, dia bermimpi buruk. Dia bermimpi berjalan saat malam hari di sebuah kebun dan di sana dia melihat ada kedua orang tuanya yang sedang berjalan mengendap-endap entah mencari apa. Karena penasaran, akhirnya Wina pun mengikuti Bu Inara dan Pak Dodo. Sesaat kemudian, akhirnya mereka pun berhenti di sebuah selokan yang besar. Wina melihat mereka dari kejauhan karena takut ketahuan. Dan beberapa saat setelahnya, Wina terkejut ketika melihat orang tuanya membawa seekor tikus yang sangat besar dan dimasukkan ke dalam karung. Sementara di sisi lain, kedua orang tuanya itu tidak tahu kalau Wina mengikuti mereka. Setelah sesampainya di rumah, Wina tetap diam-diam memperhatikan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu merebus daging tikus yang kemudian ditetel-tetel. Wina merinding dan merasa jijik melihat hal itu, apalagi baunya yang sangat amis dan busuk sekali. Dan betapa terkejutnya Wina ketika melihat mereka membuat adonan baksonya itu dicampur dengan daging tikus yang sudah direbus. Dia sampai ingin muntah melihat hal itu, tapi Wina menahan itu karena takut ketahuan. Sesaat kemudian Wina malah dikejutkan dengan sosok wanita yang berdiri tepat di depan panci yang digunakan untuk merebus adonan bakso itu. Dia melihat wanita itu sangat menyeramkan. Wajahnya itu wujudnya mirip seekor tikus dan tubuhnya penuh dengan noda darah. Sementara Pak Dodo dan Bu Inara sepertinya tidak melihat sosok wanita itu. Wina sontak terkejut, tubuhnya langsung kaku. Dan Wina pun teriak sekencang-kencangnya sehingga membuat kedua orang tuanya langsung menoleh ke arahnya Wina. Dan saat itulah akhirnya Wina pun terperanjat dari tidurnya dengan napas yang tidak beraturan. Bahkan tubuhnya itu telah dibasahi oleh keringat. Seketika Wina pun langsung terduduk dan dia melihat ke arah jarum jam yang ternyata sudah subuh. Untungnya cuma mimpi. Tapi kenapa aku mimpinya seperti itu ya? Apa mimpiku cuma bunga tidur? Mending aku ambil air wudhu, terus sholat, ucapnya pada diri sendiri. Saat itu, kedua orang tuanya sedang sibuk di dapur, masak-masak adonan baksonya. Wina melihat ke arah kedua orang tuanya dan mencoba tidak menghiraukan dengan mimpi yang sudah terjadi tadi. Sinar matahari menyingsing dari ufuk timur. Wina sudah bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Tapi sebelumnya dia sarapan terlebih dahulu bersama dengan kedua orang tuanya. Saat itu Wina menceritakan mimpinya semalam kepada kedua orang tuanya sambil sarapan bersama. Pak, Bu, semalam aku mimpi buruk. Mimpi apa, Win? Tapi sih semoga aja ini bukan nyata ya, Bu. Namanya kan juga mimpi, Nak. Hanya bunga tidur, timpal Pak Dodo. Aku mimpi bapak sama ibu malam-malam pergi ke got. Terus aku ngikutin. Terus ibu sama bapak nyari tikus. Dan setelah itu dibawa pulang dan direbus. Dan dicampur buat adonan bakso. Terus aku juga lihat ada sosok wanita yang sangat serem banget. Kepalanya seperti tikus. Dan baunya busuk banget. Jelas Wina. Sontak Pak Dodo dan Bu Inara yang mendengar itu langsung terkejut dan saling memandang dan terdiam sejenak. Aneh banget mimpi kamu, Win. Udah, cepet kamu sarapan nanti telat, ucap ibunya. Setelahnya Wina pun berpamitan untuk berangkat pergi ke sekolah lebih dulu dan mencoba melupakan mimpinya itu.
Beberapa saat kemudian, Bu Inara dan Pak Dodo juga segera berangkat ke kios baksonya untuk berjualan. Sudah beberapa hari ini warungnya Pak Dodo dan Bu Inara selalu ramai pembeli. Yang tadinya pelanggan itu membeli di Pak Wowo kini beralih ke warungnya Pak Dodo. Dan sekarang warung Pak Wowo beberapa hari ini telah sepi, tidak ada pembeli yang datang sama sekali. Sehingga Pak Wowo selalu terlihat duduk melamun sendirian di warungnya itu sambil menatap ke arah warung Pak Dodo yang selalu ramai pembeli. Kalau gini terus, aku bisa rugi dan bangkrut. Padahal pertama di sini ramai, kok sekarang sepi gini ya? Gumam Pak Wowo sendiri. Dan sekarang warung depan malah niru usahaku. Astagfirullah. Ingat, rezeki sudah ada yang ngatur. Gumam Pak Wowo sambil melamun. Seminggu kemudian, warung Pak Dodo dan Bu Inara yang memakai daging sapi yang dicampur dengan tikus sudah bisa memberikan keuntungan uang yang banyak, sehingga mereka sudah bisa untuk membayar karya wisatanya Wina di sekolah. Bahkan Bu Inara sudah bisa membeli beberapa perhiasan yang dia mau. Pak Dodo juga membeli motor baru serta merenovasi rumahnya secara perlahan. Dan hal itu membuat para tetangganya membicarakan mereka tentang kesuksesan yang didapat secara mendadak. Sore itu Bu Inara akan pergi ke warung tetangganya untuk membeli bahan adonan bakso seperti tepung dan juga yang lainnya. Di sana sudah ada beberapa ibu-ibu tetangga yang sedang ngerumpi. Tidak lupa Bu Inara menyapa para tetangganya itu. Ibu-ibu lagi pada ngerumpi ya? Iya ini Bu. Bu Inara mau belanja buat adonan ya Bu? Iya ini Bu, udah habis yang di rumah. Wah, sekarang warung baksonya laris terus ya Bu? Iya Bu, jawab Bu Inara sambil tersenyum. Pasti ada bumbu rahasianya ya Bu, makanya baksonya enak dan harganya murah. Ah, ibu ini bisa aja. Dan setelah semua belanjaannya sudah selesai, segera Bu Inara pun berpamitan untuk pulang. Ibu-ibu, saya pulang dulu ya. Buru-buru banget sih Bu, sinilah dulu mampir kumpul. Maaf Bu, ini di rumah masih banyak kerjaan. Namun setelah Bu Inara pergi dari situ, ibu-ibu itu malah langsung menggunjing keluarganya Pak Dodo. Singkat cerita, keesokan paginya, akhirnya Wina pun sudah siap untuk berangkat karya wisata bersama dengan teman-temannya. Pak Dodo dan Bu Inara akhirnya lega karena bisa membiayai Wina berangkat karya wisata dalam tepat waktu. Siang harinya warung Pak Dodo dan Bu Inara seperti biasanya sangat ramai sekali dan banyak pembeli yang berdatangan. Hingga ada salah satu pembeli wanita yang membeli baksonya minta untuk dibungkus untuk dibawa pulang ke rumah. Pak, saya baksonya 1 porsi aja ya, tolong minta dibungkusin. Oh iya Bu Tia, tunggu sebentar ya, saya buatkan dulu. Iya Pak. Pembeli wanita tersebut ternyata merupakan istri seorang ustadz di desanya itu. Bu Tia baru pertama kalinya membeli bakso di warungnya Pak Dodo untuk dibawa pulang, karena biasanya dia selalu makan di warungnya secara langsung. Namun kali ini karena warung sedang ramai, dia pun memutuskan untuk dibungkus dan dimakan di rumah. Beberapa saat kemudian akhirnya pesanannya itu telah siap dan Bu Tia pun segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Tia langsung menikmati makan baksonya yang sebelumnya sudah ditaruh pada mangkuk. Kebetulan saat itu Ustadz Rehan, suaminya sedang pergi ke acara pengajian yang ada di desa lain. Dan waktu itu tiba-tiba saja bakso itu baunya sangat busuk dan amis sekali, tidak seperti biasanya. Di suapan pertama Bu Tia yang baru saja menyantap baksonya, tiba-tiba dia tersedak sesuatu dan lehernya terasa seperti tercekik, sehingga Bu Tia susah untuk bernapas. Dan kala itu, ternyata Bu Tia ini hendak dijadikan tumbal penglarisan bakso milik Pak Dodo dan Bu Inara. Namun untungnya, beberapa saat kemudian, akhirnya Ustadz Rehan akhirnya datang juga dalam waktu yang tepat saat Bu Tia sedang merasa tercekik. Sontak Ustadz Rehan terkejut melihat istrinya itu kelonjotan dan dia melihat ada sosok wanita yang seram wajahnya hancur penuh dengan darah.
Bahkan wajah sosok wanita tersebut menyerupai seekor tikus karena giginya memanjang ke depan dengan darah yang meliputi mulutnya. Saat itu Ustadz Rehan langsung membacakan doa-doa dan mengusir sosok itu agar keluar dari dalam tubuh Mutia. Hembusan angin kencang datang masuk ke dalam rumahnya, membuat suasana siang itu sangat mencekam. Hingga beberapa saat kemudian, setelah dibacakan doa-doa oleh Ustadz Rehan, akhirnya Mutia pun selamat dan sosok itu sudah pergi karena sudah diusir. Setelahnya Ustadz Rehan langsung segera mengambilkan air putih untuk menenangkan istrinya. Usai kejadian itu, Ustadz Rehan menanyakan apa yang menjadi sebab kenapa Tia bisa menjadi seperti itu. Dan Mutia pun menjawab dengan menunjuk jarinya ke arah mangkuk bakso yang terdapat di meja. Lalu segera Pak Ustadz segera melihat ke arah mangkuk bakso tersebut dan dia terkejut karena bakso itu tiba-tiba busuk dagingnya dan baunya sangat aneh sekali. Bahkan Ustadz Rehan merasakan ada kejanggalan dengan bakso yang sudah dimakan istrinya itu. Akhirnya sore itu juga Ustadz Rehan melapor diam-diam ke RT setempat dan beberapa warga di sana. "Assalamualaikum Pak RT." "Waalaikumsalam," jawab Pak Dadang. "Ada apa Pak Ustadz? Mari silakan duduk." "Gini Pak, saya mau lapor soal bakso milik Pak Dodo." "Loh, emangnya ada masalah apa ya Pak?" "Tadi siang istri saya makan bakso beli di warungnya Pak Dodo dan dibawa pulang. Namun saat dimakan di rumah, istri saya diikuti sosok yang menyeramkan Pak. Dan saya merasa kalau di warung itu ada suatu kejanggalan Pak." "Astagfirullahaladzim, apakah benar begitu Pak?" "Ya sudah kalau begitu, besok kita gerebek warungnya dengan membawa warga yang lain juga Pak." "Baik Pak, terima kasih ya Pak sebelumnya." "Sama-sama Pak Ustadz." Keesokan harinya, Ustadz Rehan bersama dengan warga yang lain dan juga Pak RT pergi bersama-sama ke warungnya Pak Dodo. Saat itu untungnya warung Pak Dodo dan Bu Inara masih sepi, belum ada pembeli yang datang, sehingga mereka dapat menghadapi masalah itu. "Pak Dodo, Bu Inara, cepat ke sini!" teriak salah satu warga yang emosi. "Maaf bapak-bapak, ada apa ya ini?" "Jadi begini Pak Dodo, kedatangan kami semua kemari mau ngomong soal warung baksonya milik Bapak dan Ibu. Kalau menurut Ustadz Rehan, baksonya Pak Dodo ini ada kejanggalan. Apakah itu benar Pak? Kami mohon kejujuran dari Bapak dan Ibu," ucap Pak RT. "Karena kemarin Mutia istrinya Pak Ustadz Rehan membeli bakso di sini, tapi baunya amis dan aneh dan tidak enak," imbu Pak RT. "Mana mungkin Pak, kita nggak berbuat seperti itu Pak. Kami jualan dengan daging asli yang masih fresh." "Alah, sudah ketahuan mending jujur saja deh Pak," timbal warga yang lain. "Beneran bapak-bapak, kami ini tidak menyimpang," timbal Bu Inara. Dan sontak saat itu pun Ustadz Rehan langsung membaca doa dan menyiram warung Pak Dodo dengan air yang sudah disiapkan dari rumah. Setelah dibacakan doa dan disiram dengan air itu, tiba-tiba saja bakso yang ada di dalam warung itu seketika berbau. Baunya sangat amis dan busuk sekali, sehingga semua orang yang ada di depan warung itu pun menutup hidungnya semua. "Nah ini apa Pak? Kok sekarang baunya busuk?" ucap warga kala itu. Warga pun saat itu juga langsung mengamuk dan menumpahkan semua bakso yang ada di dalam panci dandangnya, bahkan meja dan kursi serta mangkok yang ada di warung itu. Para warga emosi karena selama ini telah merasa dibohongi oleh Pak Dodo dan Bu Inara. Karena Pak Dodo dan Bu Inara ini ketakutan, akhirnya mereka pun mengakui dan jujur tentang apa yang sudah mereka lakukan selama ini. "Bapak-bapak, tenang dulu ya, kita akan jujur. Jadi beberapa minggu ini memang kita sudah melakukan hal yang licik, yaitu dengan penglarisan, dan kita juga menggunakan daging tikus untuk adonan bakso kami." Astagfirullahaladzim. Semua warga pun sontak beristighfar dan menggelengkan kepalanya karena tidak menyangka tentang apa yang dilakukan oleh Pak Dodo dan Bu Inara. Setelahnya mereka langsung tertunduk malu, dan saat itu juga akhirnya Pak Dodo dan Bu Inara langsung dibawa ke pihak kepolisian dan mereka pun diproses secara hukum dan nantinya akan kena pidana.
Keesokan harinya, Wina yang baru saja pulang dari karya wisata terkejut karena kedua orang tuanya sudah diamankan di kantor polisi. Dia mendapatkan kabar dari tetangganya. Dia pun sedih menangis karena tidak menyangka kalau orang tuanya tega melakukan itu, seperti apa yang dilihat di dalam mimpinya waktu itu. Hingga akhirnya setelah kejadian itu, Wina dititipkan dan tinggal di rumah neneknya yang ada di desa lain. Dan beberapa warga yang tadinya mengkonsumsi bakso Pak Dodo kini menjalani pemeriksaan medis karena ditakutkan terkena penyakit akibat makan bakso tikus. Singkat cerita, Pak Dodo dan Bu Inara yang ada di dalam sel tahanan selalu mendapatkan teror dari sosok yang dulu sempat ganggu Bu Tia, istrinya Ustadz Rehan. Suatu malam di dalam penjara, mereka yang sedang duduk tiba-tiba melihat ada bayangan putih yang melintas dan berhenti di pojok penjara. Saat itu bayang tersebut perlahan berubah wujud menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan dengan wajah yang menyerupai seekor tikus. Sontak Bu Inara pun ketakutan dan sosok itu menyerang mereka sehingga mereka jadi seperti orang stres karena selalu diteror. Selalu teriak-teriak sendiri seperti sedang ketakutan. Hingga akhirnya mereka pun tidak kuat dan mengalami gangguan kejiwaan. Akhirnya mereka pun kini dipindahkan ke rumah sakit jiwa karena sudah divonis mengalami gangguan kejiwaan. Dan entah sampai kapan mereka akan mengalami hal itu. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.